Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, ayo dipimpin salah satu, dipimpin ya. Ya, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ibu kasih tahu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di sini kita akan mempelajari, kita harus mengetahui nama-nama Allah, nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya, ada beberapa. Nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, yang Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 4 ya. Yang pertama ada As-Somad, yang kedua ada Al-Muqtadir, yang ketiga ada Al-Muqaddim, yang keempat ada Al-Baqi. Coba ada apa aja ya? Ayo diulang. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Coba As-Somad itu apa sih artinya ya? Ya, As-Somad itu artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi Allah itu menjadi tempat manusia bersandar. Jadi kalau kita punya masalah, atau kalau kita lagi galau, atau kalau kita lagi sedih, itu kita harusnya bersandarnya sama Allah. Kita harusnya mengadunya sama Allah, karena Allah itu maha dibutuhkan, tempat meminta. Jadi kita kalau meminta apa-apa itu harusnya sama Allah, jangan sama yang lainnya. Oke? Nah, manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah. Kita harus suka memberikan bantuan seperti Allah memberikan bantuan kepada kita. Seperti itu. Oh iya, kalian tahu kan hewan semut? Tahu nggak hewan semut? Tahu kan? Nah, pernah nggak sih kalian melihat kawanan semut itu yang di bawah kita? Biasanya kan mereka kalau bawa makanan yang besar-besar itu kan bareng-bareng kan. Nah, itu menunjukkan betapa pedulinya semut kepada teman-temannya. Jika ada temannya yang itu kesusahan, maka yang lainnya ikut membantu. Semut juga itu saling menghormati satu sama lain loh. Kalian memperhatikan nggak kalau misalnya semut bertemu itu mereka saling menyapa? Kalau misalnya ada semut dua papasan kayak gitu, pasti kan nantinya berhenti dulu terus kayak ngapain gitu lah. Itu tuh sebenarnya semut itu lagi menyapa satu sama lain. Nah, itu sifat yang harus kita contoh ya. Nah, sifat yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu maha kuasa atau maha menentukan. Nah, jadi Allah itu menciptakan alam semesta beserta isinya itu dengan kekuasaan Allah. Jadi alam semesta ini beserta isinya itu tercipta berkat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung, langit, terusan sungai-sungai, itu semuanya dibuat oleh Allah atas kuasa Allah, atas izin Allah. Kalau misalnya Allah tidak berkuasa, Allah tidak berkehendak, maka dunia dan seisinya ini termasuk kita tidak akan tercipta. Kalau Allah tidak berkuasa, Allah juga mempunyai kuasa untuk tidak meniadakan. Jadi kita harus bersyukur ya, bisa hidup di sini, bisa tercipta. Kemudian seperti binatang, teman-teman itu kan diciptakan oleh atas kuasa Allah. Nah, yang ketiga ada Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya apa? Maha mendahulukan. Artinya
Artinya Allah itu maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Contohnya gini, kalian tahu kursi kursi atau meja yang ada di sekolah? Kursi atau meja yang ada di sekolah, kalian tahu kan? Nah, kursi atau meja yang ada di sekolah itu dibuat oleh siapa coba? Oleh tukang kayu, tukang buat meja dan kursi. Nah, siapa yang ada lebih dulu? Kursi atau mejanya atau penjual kayu atau kursi dan mejanya? Kira-kira duluan yang mana coba yang tercipta? Meja atau kursinya ciptaannya atau pembuatnya, tukang kayunya? Kira-kira duluan yang mana? Jelas duluan yang tukang kayunya dong, ya kan? Itu juga Allah mendahului dari apa yang diciptakannya. Allah sudah ada lebih dulu tinimbang ciptaannya, yaitu alam semesta ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada al-baqi. Nah, al-baqi ini artinya adalah maha kekal. Jadi Allah itu maha kekal. Tahu nggak kekal itu apa? Nah, jadi Allah itu tidak bisa dirusak, tidak bisa, pokoknya Allah itu tidak bisa diapa-apain. Pokoknya Allah itu tidak bisa, Allah itu tidak meninggal, tidak rusak, tidak celaka, tidak apapun. Beda sama kita. Kalau misalnya kita sebagai ciptanya itu kan ada batasnya ya. Misalnya di sini kita ada peristiwa bencana alam, ada misalnya gempa bumi, banjir. Nah, itu menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak kekal, tidak selamanya itu seperti itu. Ada batasnya, ada masanya. Alam semesta ini ya rusak, ada masanya. Misalnya ada bencana alam banjir lah, itu ada masanya rusak, tidak kekal seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu tidak bisa rusak, tidak bisa, pokoknya Allah itu tidak, pokoknya Allah itu tetap kekal abadi seperti itu terus. Soalnya kan Allah yang membuat kita, jadinya Allah itu mempunyai kekuasaan, mempunyai sifat yang hebat pokoknya. Nah, kemudian kita harus, nah selanjutnya setelah kita mengetahui nama-nama, setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah tersebut, kita harus mengakui sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama misalnya kita mengakui sifat as-somad. Nah, dengan kita mengulang-ulang sifat as-somad, menjadikan baca as-somad itu menjadi wirid sehari-hari kita, itu juga sudah menunjukkan bahwa kita itu mengakui as-somad itu sebagai sifat-sifat Allah. Kita juga mengakui nama-nama Allah itu sudah menunjukkan bagaimana, itu juga salah satu cara kita menunjukkan bagaimana kita mengakui sifat-sifat Allah. Nah, contoh yang lain untuk kita mengetahui untuk kita mencontoh sifat as-somad ini, yaitu bisa dengan menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik, kemudian berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian berusaha membantu teman, saudara, atau tetangga kita, baik dari pikiran, tenaga, ataupun finansial. Kemudian yang kedua ada al-muqtadir. Nah, contohnya kita bisa mengakui sifat al-muqtadir ini dengan cara menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, kemudian berlomba-lomba mencari amal kebaikan, karena kita itu kan tidak tahu ya bencana apa yang akan kita terima atau kapan bencana itu datang, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus senantiasa berlomba-lomba mencari amal kebaikan. Kemudian yang ketiga ada sifat al-muqaddim. Kita bisa dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat,
kemudian tidak menunja pekerjaan, terutama untuk belajar ya. Ini ya, belajar jangan sampai ditunda. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada sifat al-baqi. Kita bisa mengakuinya dengan mengetahui bahwa masa kanak-kanak kita itu tidak kekal. Suatu saat kita pasti akan menjadi tua. Nah kan, buktinya sekarang sudah terbuktikan kita itu gak selamanya muda, gak selamanya menjadi anak kecil, tapi kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi tua. Seperti itu, kita harus mengakui sifat Allah yang satu itu. Kemudian waktu yang ada akan cepat berlalu dan beredaran bulan dan matahari. Jadinya ya kayak gitu, tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir, gimana? Paham kan semuanya? Ya, jadi sifat Allah itu ada banyak ya, tapi yang sedang kita pelajari ada 4, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Somad tadi artinya apa? As-Somad artinya maha dibutuhkan. Kemudian Al-Muqtadir, ada Allah maha kuasa. Kemudian yang ketiga ada Al-Muqaddim, artinya Allah maha mendahulukan. Kemudian Al-Baqi artinya Allah maha kekal. Ya, kita telah mempelajari materi. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini selesai, materi hari ini selesai. Kita sudah belajar tentang mengetahui atau mengakui nama-nama indah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila sudah tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.